Oke, dari penjelasan dari Excel tadi sudah, saya lanjut yang ke C, yaitu ini diubah sama dia. Tekanan yang diketahui saat cair, kita cari suhu dan saat komponen di Y1-nya. Oke, saya sudah lakukan hitungan, nanti saya tambahkan dengan Excel juga ya. Di sini kalau kita tahunya datanya adalah X berarti bubble point. Jadi tekanannya sudah diketahui. Nah, ini saya bisa pakai persamaan T saturation dari sini, persamaan ini boleh ya. Lalu juga yang pakai persamaan ini yang ada di halaman 653 ini bisa. Jadi data yang di metanol itu ada di halaman 653 ya. Saya buka 653. Yang tadi ya, 653, data-data metanol. Metanol itu yang ini ya. Ini saya kasih garis di sini. Nah, ini dia A, B, C-nya. Metil asetat kebetulan ada di bawahnya. Ini, dan ini. Oke, sudah dapat. Yang saya lakukan adalah menghitung T saturation-nya ya ceritanya. Karena kalau nggak ada itu, saya nggak bisa menghitung T saturation ya sampai ke gamma ataupun A. Nah, T saturation-nya tinggal dimasukkan di sini. Untuk metanol persamaannya kan BI dibagi AI kurang ln P, P-nya kilopascal. Di sini suhunya minta enggak ya, ini nanti jadi Celsius ya. Jadi dapat 64,69 atau 337 Kelvin. Sedangkan untuk metil asetatnya kalau saya masukkan ke dalam persamaan ini dengan angka data ini yang saya dapat di halaman 653, dapatlah di sini angka sebesar 56,8973 derajat Kelvin. Yang di sini atau 330,0473 Kelvin. Nah, secara nggak langsung ini kan dua suhu yang berbeda nih. Ini nih sama kayak bisa bilang trialnya. Jadi kayak semacam ambang batasnya. Jadi dari 330 sampai 337 yang akan kamu lakukan trial. Oke, ada clue di sana suhunya T-nya adalah 330 hingga 337. Kita akan melakukan trial. Nanti saya tunjukkan ya. Ini hitungan kasar dulu dengan Excel-nya ya. Kita trial dia 330 ya, atau suhu dalam Celsiusnya 56. Nah, sedangkan data kamu kan sudah diketahui X1-nya 0,85. Enak ya. X1-nya pasti 0,15. Jadi, X1 sama X2-nya konstan nih secara nggak langsung karena datanya sudah dikasih tahu di sini. Nah, kalau menghitung A itu dapat persamaan dari mana A itu dari persamaan 2,771 sampai ini. Nah, A ini akan berpengaruh dengan suhu ya, akan berpengaruh dengan suhu. Jadi A ini akan mengikuti trial di sini. Oke. Lalu gamma 1 dia persamaannya akan mengikuti dari A. Oke, di sini lalu kamu cari gamma 2-nya ya, ini ada persamaan di atas. Lalu P saturation-nya kamu pakai persamaan yang dikasih dari buku ini ya, yang sudah diubah ke kilopascal dan Kelvin ya di sini, sehingga dapatlah di sini P-nya ya. P ini kan gabungan dari P saturation dan P2 saturation yang X1 dikali gamma 1 kali P saturation ditambah X2 kali P2 saturation kali P-nya sehingga dapat dikali P-nya kali P2 saturation sehingga dapatlah P-nya. Ini gabungannya. Nah, yang kita inginkan P di sini adalah 101,33 atau 101,325 kilopascal. Maka ketika angka ini tidak sampai, yang kamu lakukan adalah mentrial kembali suhunya. Ya, mentrial kembali suhunya di sini sehingga akhirnya dapat 101,325 ya. Oke, saya tunjukkan di Excel-nya kalau gitu ya. Oke, lanjut ke contoh yang tadi dengan menggunakan Excel ya. Kita sudah tahu bahwa tekanannya adalah 101,325. Nah, ini trialnya nih ya. Kamu pakai angka 330 ya. Ini saya delete dulu.
agar kamu tidak terlalu apa ya, monoton di sana. Di sini 331. Oke, 336 ya. Saya buat dulu 336, ini 337 karena ini range kita sudah diketahui tadi ya. Oke, ini dalam kondisi Celsiusnya. Sedangkan X1 dan X2 ini pasti konstan ya, karena dia memang diketahui 0,85 dari soal. Nah, sedangkan untuk mencari A-nya bergantung dari suhu. Jadi suhu ini yang mengubah dia segalanya. Lalu kita menghitung gamma 1, ya. Gamma 1 yaitu eksponensial dari AX2 dikuadratkan, lalu gamma 2 kita dapat dari AX1 dikuadratkan. P saturation-nya ngikutin persamaan yang sudah diberikan, sedangkan P2 saturation juga sama. Untuk menghitung P, kita tinggal menggabungkan X1, gamma 1, P saturation ditambah X2, gamma 2, dan P2 saturation. Nah, inilah yang dicari karena kita maunya goals-nya adalah ini nih, 101.325. Sebenarnya kamu bisa pakai goal seek sebenarnya. Cuman saya mau ngajarinnya manual dulu karena nanti goal seek dipakai di yang poin D aja dulu ya. Karena ini range-nya lebih jelas ya. Ada kalau dia nggak range-nya nggak jelas baru kita pakai goal seek. Nah, setelah ini dapat angka-angka ini. Ternyata 100 ini belum selesai ditarik. 101 ada di sini ya. Berarti di sini yang saya lebarkan. Kita mau berapa nih? 331,5 misalkan ya. Aduh, nggak langsung ya. Oke. Udah 102 nih. Jadi ini yang saya ubah. Masih angkanya 331,02 misalnya. 101 ya. Salah. Oke, 331,2. Oke, ini dia. Udah nih mendekati ya. Jadi secara nggak langsung ini ya daerahnya. Secara nggak langsung kalau dapat dari data ini kita suhunya berarti 331,2 mendekati ya. Dengan kondisi cairnya 0,81, 0,815 untuk metil asetatnya, A-nya sekian, gamma sekian, P-nya ada di 101.325. Nah, jadi nanti yang di poin C kamu bisa dapat angkanya demikian. Ya, oke. Kita lanjut lagi untuk yang poin D ya ceritanya. Sebentar, itu yang C, YI-nya belum dapat ya. Kalau P-nya segini, dia ngitung YI ya. Ya udah kalau mau nyari YI ya gampang. Sama dengan X1 dikalikan gamma 1 dikalikan P saturation dibagikan oleh kok yang ini. Bentar. Kita tinggal tarik aja ya. Ini dia yang kita ini saja. Ini kan datanya ya. Oke, Y1-nya sekian ya, 0,6696 ya. Kalau Y2-nya ya tinggal kamu satu kurang ini saja. Nah, ini dia data hasil untuk yang apa namanya yang C ya. Kita lanjut nanti yang ke D.